أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Kita akan membahas tentang satu permasalahan di dalam agama kita yang sangat kita butuhkan, ya, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan masalah akidah, dengan masalah tauhid, yang merupakan dasar dari agama kita. Agama kita adalah agama yang berlandaskan tauhid. Sehingga agama yang kuat sangat dipengaruhi oleh tauhid yang kuat. Tauhid yang lemah akan menyebabkan agama kita menjadi lemah. Sehingga wajar ketika kaum muslimin punya perhatian kepada masalah tauhid. Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang mulia, di awal-awal dakwah beliau punya perhatian yang besar terhadap tauhid. Ketika di Mekah sekitar 12 tahun lamanya, beliau fokus kepada pembahasan tentang tauhid. Ya. Pembahasan yang senantiasa beliau bahas, sampaikan kepada para sahabat Nabi SAW. Maka tentunya di zaman kita sekarang ini lebih butuh lagi dengan pembahasan tauhid. Banyak orang-orang yang meremehkan masalah tauhid. Banyak orang-orang yang tidak peduli dengan masalah tauhid. Mereka fokus pada masalah akhlak, masalah adab, masalah muamalah dengan manusia, namun mereka lupa dengan masalah adab dan muamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kadang ada orang yang dari sisi sosial ya baik, namun dari sisi akidah, dari sisi tauhid itu sangat buruk sekali. Nah, disinilah pentingnya kita mempelajari agama kita, mempelajari tentang tauhid, akidah yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Dan insya Allah pada pagi hari ini, kaum muslimin dan muslimah yang saya hormati dan saya muliakan, kita akan mengkaji satu di antara sekian banyaknya pembahasan tauhid. Pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu tentang 3 hal yang wajib dipelajari dan diamalkan oleh setiap muslim. Kita ambil dari kitab Thalathatul Usul, tulisan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan dalam kitab tersebut, "I'lam rahimakallah, yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhil masail wal amalu bihinna." Ketahuilah, semoga kalian diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga kalian dijaga oleh Allah. Semoga kalian diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Itu maksudnya. Dan ini menunjukkan bahwa para ulama kita terdahulu senantiasa mengajarkan kepada muridnya untuk mendoakan orang lain. Untuk mendoakan orang lain. Mendoakan tentang kebaikan mereka. Ya, mendoakan tentang kebaikan mereka, untuk kebaikan mereka. Nah, dan seorang guru yang baik punya perhatian kepada murid sehingga hendaklah harus senantiasa didoakan. Maka di sini kita melihat penulisnya mendoakan rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Dan ini adab dari seorang guru kepada muridnya. Nah, kemudian beliau mengatakan annahu yajibu alaina, bahwa wajib atas kita setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari 3 perkara dan kemudian mengamalkannya. Nah, ini akan kita bahas insya Allah. Ya, jadi 3 perkara yang disebutkan di sini adalah
3 perkara dalam agama kita yang hukumnya wajib untuk dipelajari. Wajib atas setiap muslim dan muslimah, menunjukkan bahwa dia adalah fardu ain. Menunjukkan bahwa dia adalah fardu ain. Ya, di mana seorang tidak akan mungkin lepas dari kewajiban tersebut. Kewajiban yang menjadi dasar dari sebuah agama, ya, bagi setiap muslim dan muslimah tanpa terkecuali. Taib. Oleh karena itu, barakallahu fikum, maka pada pagi hari ini kita akan jelaskan 3 perkara tersebut. 3 perkara tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Allah berfirman, barang siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, maka kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik, dan kami akan balas ya mereka dengan pahala lebih baik daripada apa yang telah mereka lakukan di dunia. Jadi di sini, di dalam ayat ini disebutkan bahwa orang yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, ya, jadi apa yang akan kita sebutkan nanti ini adalah amal soleh. Kita pelajari, kemudian kita amalkan, ya, maka dia adalah amal soleh. Ketika diamalkan oleh setiap laki-laki dan perempuan, ya, dan amal soleh yang akan kita sebutkan ini adalah sebuah kewajiban bagi setiap laki-laki maupun perempuan dari kalangan kaum muslimin. Ya, apa yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan? Ya, dengan syarat disebutkan dalam ayat tadi dalam surah An-Nahl ayat 97, wa huwa mu'minun, dalam kondisi dia beriman kepada Allah. Jadi keimanan dan amal soleh tidak bisa terpisah. Tidak ada amal soleh tanpa keimanan, dan tidak ada keimanan tanpa amal soleh. Apa yang Allah akan berikan ketika orang beriman lalu kemudian dia beramal soleh, atau dia beramal soleh di atas keimanan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepada orang itu kehidupan yang baik. Kami akan berikan kepada orang itu kehidupan yang baik. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kehidupan yang baik kepada mereka yang beriman lalu beramal soleh di atas keimanannya. Di atas keimanannya. Ya. Baik. Dan di sini boleh sebutkan bahwa ada 3 hal yang wajib untuk dipelajari dan diamalkan. Yang pertama adalah, ini masalah pertama dari 3 masalah yang wajib kita ketahui lalu kita amalkan. Yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita, kemudian memberikan rezeki kepada kita, dan tidak membiarkan kita begitu saja. Allah menciptakan kita, lalu memberikan rezeki, dan tidak membiarkan kita begitu saja. Ya, tidak membiarkan kita begitu saja. Ya. Bal arsala ilaina rasula. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul. Seorang rasul yang membawa petunjuk, membawa hidayah. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Siapa yang taat kepada rasul yang diutus itu, dia akan mendapatkan atau masuk ke dalam surga, dan siapa yang mengingkarinya, siapa yang tidak mentaatinya, maka dia akan masuk ke dalam neraka. 1 dari 3 pembahasan yang akan kita bahas. 1 hal yang pertama ini. Ya, apa itu? Yakini Allah yang menciptakan Anda. Yakini Allah yang memberikan rezeki kepada Anda. Yakini bahwa Anda tidak dibiarkan di dunia ini begitu saja. Anda tidak dibiarkan begitu saja. Ya kan? Jadi ini tauhid rububiyah. Mentauhidkan Allah dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid rububiyah. Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, lalu tidak membiarkan kita begitu saja. Ya, ini tauhid rububiyah, kita yakini. Ya. Jadi di antara bentuk perbuatan Allah Subhanahu wa taala adalah menciptakan dan memberikan rezeki. Ya, memberikan rezeki. Ini yang pertama yang harus kita yakini. Ya, yang harus kita yakini. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Muzammil ayat 15 dan 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna arsalna ilaikum rasula. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada engkau wahai Muhammad seorang rasul. Ya, seorang rasul. Atau telah mengutus kepada kalian wahai kaum muslimin seorang rasul. Syahidan alaikum, sebagai saksi atas kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun juga seorang rasul. Fa'asa fir'aunur rasula. Maka kemudian Fir'aun durhaka kepada rasul yang diutus tadi, yaitu Nabi Musa. Fa'akhadnahu akhdaw wabila, maka kami siksa Fir'aun dengan siksaan yang keras. Nah, jemaah sekalian, teman-teman barakallahu fikum dimanapun berada, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa kaum muslimin diutus kepada mereka seorang rasul. Ya, diutus kepada mereka seorang rasul. Siapa itu? Tentunya Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, ya, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi kita. Nah, ternyata bukan cuma kepada kita saja diutus rasul itu, kepada umat-umat sebelumnya juga diutus. Kepada Fir'aun misalnya yang sadisnya luar biasa, kedurhakaannya luar biasa, juga diutus seorang rasul. Dia adalah Nabi Musa bin Imran alaihissalam. Ya kan? Kalimur Rahman. Ya, Nabi Musa. Ya. Namun kita perhatikan bagaimana Fir'aun di dalam menanggapi utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu membantah, membangkang, bermaksiat, durhaka, tidak mau taat, bahkan menjadi musuh bagi Nabi Musa alaihissalam dan umatnya. Maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menyiksa Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menyiksa dia di dunia dan juga menyiksa di akhirat. Dan siksaan yang paling keras adalah ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ketenangan di dalam hati Fir'aun. La'natullah alaih. Tidak memberikan ketenangan. Ya. Jadi yang pertama yang harus kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, memberikan rezeki, lalu Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Tidak membiarkan kita begitu saja. Ya kan? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Berarti kita diciptakan oleh Allah. Demikian pula jin dan makhluk yang lainnya juga diciptakan oleh Allah. Ya kan? Dan kita juga diberikan rezeki oleh Allah. Ya kan? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun nikmat berupa rezeki yang ada pada diri kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satupun binatang melata di muka bumi dan termasuk manusia kecuali rezekinya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika Allah menciptakan kita lalu memberikan rezeki, Allah tidak membiarkan kita seperti binatang yang kemudian hidup mati tanpa ada perintah dan larangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ayahsabul insanu ayyutraka suda." Apakah manusia itu menyangka bahwa dia diciptakan begitu saja, sia-sia? Kata Imam Syafi'i, Abu Abdullah rahimahullahu taala, kata bayu maru wala yunha. Apakah manusia menyangka bahwa dia tidak diperintah oleh Allah dan juga tidak dilarang? Kaum muslimin, rekan-rekan sekalian, barakallahu fikum, kita di dunia ini ada tugas. Ada kewajiban. Dan itu yang harus kita yakini, itu yang pertama harus kita yakini.
Kita ada kewajiban, ada tugas dari Allah. Untuk apa? Illa liya'budun. Kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Itulah tugas kita, ibadah kepada Allah. Melaksanakan apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridhai. Menjauhi apa yang Allah larang dan apa yang Allah benci. Barakallahu fikum. Ya. Itulah tugas Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang durhaka akan disiksa. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Semua umatku ini pasti masuk ke dalam surga. Illa man aba. Kecuali yang tidak mau. Ternyata ada yang tidak mau masuk surga. Bukan nggak bisa, nggak mau. Nabi sebutkan kecuali yang nggak mau. Bukan nggak bisa. Nggak mau dia. Nggak mau masuk surga dia. Kemudian sahabat bertanya, kenapa ada orang nggak mau masuk surga? Sahabat bertanya, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, siapa sih yang nggak mau masuk surga itu? Kok bisa-bisanya nggak mau masuk surga? Maka Nabi jelaskan, "Faman ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Siapa yang taat kepada saya, itu ciri bahwa dia mau masuk surga. Dan siapa yang durhaka kepada saya, tidak mau mengikuti saya, itu ciri bahwa dia tidak mau masuk surga. Barakallahu fikum. Kalau orang ditanya semua mau masuk surga, enggak. Tentu orang akan mengatakan mau. Tidak ada satupun manusia yang tidak mau masuk surga. Semua mau. Dalam lisan mereka. Qaulul lisan. Tapi qaulul hal, perbuatan mereka tidak menunjukkan itu. Mereka menempuh jalan-jalan yang kemudian menimbulkan murka Allah, menimbulkan kemarahan Allah, menimbulkan ketidakridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa dia nggak mau masuk surga. Karena surga ada jalannya. Sebagaimana disebutkan oleh penyair Arab, "Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha, innas safinah la tajri 'alal yabas." Kamu menginginkan kesuksesan, tapi kamu tidak mau menempuh jalannya. Sesungguhnya tidak ada perahu yang berjalan di atas darat. Maksudnya, kalau Anda ingin sukses, tempuh jalan kesuksesan itu. Kalau Anda ingin masuk surga, tempuh jalan menuju surga. Anda ingin pandai dalam masalah agama, tempuh jalan untuk pandai dalam masalah agama. Apa itu? Belajar. Kata Nabi SAW, "Innamal ilmu bitta'allum." Ilmu itu hanya bisa didapatkan dengan ta'allum, dengan belajar. Dengan belajar. Barakallahu fikum. Kaum muslimin dan muslimah, semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Dari Sabang sampai Merauke. Ya, yang mungkin ada juga yang dari luar negeri yang mungkin sedang menyaksikan siaran kita pada pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan Anda semua kebaikan, dijauhkan dari segala kejelekan. Tempuh jalan-jalannya. Tayyib. Jadi barakallahu fikum, ini yang pertama yang harus kita pahami dan kita amalkan. Memahami Allah menciptakan kita. Memahami Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita, dan memahami bahwa kita diciptakan bukan untuk sesuatu yang sia-sia, tapi untuk sebuah tujuan yang sangat agung, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, yang wajib untuk kita pahami dan kita pelajari, kata Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau ini, "Annallaha la yardha ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun." Beliau mengatakan bahwa yang kedua yang harus kita yakini, kita pahami dan kita amalkan, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ridha. Ini harus kita yakini nih. Allah enggak ridha. Allah tidak suka, Allah tidak cinta
Allah tidak senang ayyushraka ma'ahu ahadun, ketika Allah diduakan dengan sesuatu. Allah nggak mau diduakan. Allah tidak ridho ketika diduakan. Allah ingin ditunggalkan, disatukan, diesakan, ditauhidkan. Ketika kita menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membiarkan kita di dalam kesesatan. Allah akan membiarkan kita kepada orang atau makhluk yang kita duakan Allah dengan makhluk itu. Masya Allah. Allah nggak ridho diduakan. Dalam apa? Fi ibadati, dalam ibadah kepada Dia. Tadi di awal kita sudah sebutkan, yang wajib kita ketahui adalah Allah itu menciptakan kita. Allah memberikan rezeki kepada kita. Dan Allah memerintahkan kita dan melarang kita. Maka yang kedua ini kaitannya dengan tauhid uluhiyah. Di mana kita meyakini bahwa ibadah hanya bisa diberikan kepada Allah. Bukan kepada selain Allah. Bukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sehingga seorang muslim akan berusaha untuk tidak beribadah kepada selain Allah. Ya. Lalu di sini Syekh menyebutkan la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Baik yang engkau ibadahi selain Allah adalah malaikat yang memang hubungan dia, kedekatan dia dengan Allah sangat dekat, atau seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap kalian tidak boleh menduakan Allah dengan siapapun. Jangan mengatakan kan ini malaikat, dekat dengan Allah. Masa sih nggak boleh kita berdoa kepada malaikat? Nah, doa itu termasuk ibadah. Ad-du'a huwal ibadah, kata Nabi. Doa termasuk ibadah. Ya, doa itu hanya untuk Allah karena dia ibadah. Maka walaupun dia malaikat, kita nggak boleh berdoa kepada malaikat. Kita nggak boleh berdoa kepada Nabi Muhammad SAW. Kecuali ketika beliau masih hidup. Kemudian kita boleh meminta sesuatu kepada Nabi. Tapi ketika beliau meninggal, kita nggak boleh berdoa, ya Rasulullah, bantu saya, tolong saya. Nggak bisa. Itu kesyirikan. Menduakan Allah dalam ibadah. Ya, ini yang kedua yang harus kita pahami, kemudian kita amalkan. Kita pahami, kemudian kita amalkan. Ya. Baik. Jadi ini masalah tauhid yang kita kenal dengan tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Menjadikan Allah satu-satunya untuk kita ibadahi. Mengikhlaskan, memurnikan agama kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tidak boleh dan masuk dalam kesyirikan, menduakan Allah dalam ibadah kepada siapapun. Dalilnya apa? Allah berfirman di dalam Al-Quran pada surah Al-Jin. Pada surah Al-Jin ayat 18. Allah berfirman, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Maka janganlah kalian berdoa atau beribadah kepada seseorang, bersamaan dengan itu kalian juga beribadah kepada Allah. Jadi dia beribadah kepada Allah. Namun dia juga ibadah kepada selain Allah. Dia berdoa kepada Allah. Namun dia juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nggak boleh. Kalau beribadah kepada Allah, ya kepada Allah saja. Nggak boleh beribadah kepada selain Allah. Dan itu larangan. Kenapa? Karena di poin pertama tadi disebutkan, Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberikan rezeki. Allah yang menghidupkan kita. Allah yang matikan kita. Kemudian Anda beribadah kepada selain Allah, padahal Allah yang telah menciptakan Anda. Nah, ini kezaliman. Sebagaimana nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau menduakan Allah.
Karena menduakan Allah kesyirikan termasuk kezaliman yang paling besar. Yang Anda zalimi adalah Allah. Ya. Ketika Anda melakukan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat yang kita sebutkan tadi, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid milik Allah, maka jangan kalian beribadah berdoa kepada selain Allah. Ya, kepada siapapun. Bersamaan dengan itu kalian beribadah kepada Allah. Maksudnya apa? Allah melarang kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat di poin pertama tadi, masalah pertama yang kita bahas tadi, ya, itu terkandung di dalamnya masalah tauhid rububiyah. Sedangkan di poin yang kedua ini terkandung di dalamnya tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Maka seorang muslim tidak akan menjadi muslim. Seorang manusia tidak akan menjadi seorang muslim sampai dia menetapkan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah sekaligus. Ya. Tidak cukup dengan menetapkan tauhid rububiyah. Kenapa? Orang-orang musyrik di zaman dulu kalau ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah, fasayaquluna Allah, kata Allah. Mereka akan mengatakan Allah. Siapa yang telah mengeluarkan kehidupan dari kematian? Siapa yang mengeluarkan kematian dari kehidupan? Siapa yang mengatur alam semesta? Fasayaquluna Allah. Mereka akan mengatakan Allah. Itu. Siapa? Orang musyrik di zaman Nabi. Tetapi keyakinan mereka bahwa Allah yang menciptakan segalanya, mereka meyakini tauhid rububiyah, itu tidak menjadikan mereka, sekali lagi, tidak menjadikan mereka menjadi seorang muslim. Berarti kesimpulannya, meyakini tauhid rububiyah saja tidak cukup. Tidak cukup. Saya yakin si Allah yang menciptakan. Saya percaya Allah yang memberikan rezeki. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, Anda beribadah kepada selain Allah. Bertawakal kepada selain Allah. Ya kan? Memberikan peribadatan kepada jin. Ada pohon misalnya di belakang rumah. Takut dengan pohon itu. Mimpi kemudian jin datang mengatakan, saya penjaga pohon yang ada di belakang rumahmu. Kamu harus memotongkan ayam ini dan ayam itu di bawah pohon supaya kamu selamat. Lalu kita memotong ayam itu. Di belakang rumah kita di bawah pohon itu sesuai dengan instruksi dari jin tadi. Ini kesyirikan. Kenapa? Allah berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, salatku, sesembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Itu. Hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Sesembelihan kita hanya untuk Allah. Jangan diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Paham insyaallah ya? Jadi tidak cukup dengan tauhid rububiyah saja. Meyakini Allah menciptakan, enggak cukup. Maka keliru ketika ada orang menerjemahkan la ilaha illallah, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Tidak ada memberikan rezeki kecuali Allah. La ilaha illallah. Itu keliru. Karena la ilaha illallah merujuk atau mengarah kepada tauhid uluhiyah. Artinya, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Itu artinya. Bukan tidak ada yang menciptakan. Itu la robba illallah. Nah, ini kadang orang keliru. Sehingga dia menganggap bahwa kalau dia meyakini Allah yang menciptakan, dia meyakini Allah yang memberikan rezeki, berarti secara otomatis dia langsung menjadi seorang muslim. Enggak cukup. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi orang-orang musyrik ketika ditanya siapa yang menciptakan, memberikan rezeki dan lain sebagainya, maka mereka akan menjawab Allah. Gitu ya. Tapi itu tidak menyebabkan mereka masuk ke dalam Islam. Baik. Kemudian yang terakhir, yang ketiga. Kata Syekh, ini poin yang ketiga yang wajib kita ketahui. Tadi sudah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah wajib kita ketahui, kita amalkan. Ya kan? Yang ketiga adalah anna man ata'ar rasula wa wahadallah. Bahwasanya orang yang mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah
Ya, mentaati Rasul sebagaimana disebutkan di poin yang pertama, di mana Fir'aun nggak taat kepada Rasul sehingga dia disiksa, maka kita harus taat kepada Rasul. Ya kan? Taib. Kemudian dia mentauhidkan Allah sebagaimana disebutkan di poin kedua yang kita bahas tadi. Siapa yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah, la yajuzu lahu muwalatu man hadallaha wa rasulah. Maka tidak boleh dia berloyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Nggak boleh mendukung mereka, nggak boleh berloyalitas kepada mereka, nggak boleh. Kenapa? Karena mereka melawan, menjadi musuh bagi Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh. Kalau kita lihat ada orang-orang yang memusuhi Allah, nggak boleh kita berteman dengan itu, orang-orang seperti itu. Kemudian kata Syekh, walau kana aqraba qaribin, walaupun orang itu adalah kerabat kamu yang paling dekat. Tidak boleh. Tidak boleh mencintai musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Ya, tidak boleh mencintai musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mendukung mereka. Ya, mendukung musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala atau memuliakan mereka, mengagungkan mereka. Nah, kita Masya Allah di zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang lisannya benar-benar berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatannya menunjukkan dia berani kepada Allah, tapi kemudian kita dukung dia, kemudian kita agungkan dia, kita muliakan dia. Na'udzubillahi min dzalik. Ini masuk dalam perkara yang dilarang di dalam agama kita. Bagaimana mungkin kita yang mengaku cinta kepada Allah, kemudian kita mendukung orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala? Ya. Baik, dari kalangan orang-orang kafir, dari kalangan orang-orang fujar, orang-orang melakukan dosa yang kemudian mereka menunjukkan keberaniannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya panjang, disebutkan dalam surah Al-Mujadalah ayat ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir." Allah berfirman, kamu tidak akan mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Ini orang beriman. Yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Mereka berloyalitas, berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun dia adalah bapak mereka sendiri. Coba lihat kisah Nabi Ibrahim. Ya kan? Kisah Nabi Ibrahim tidak mendukung ayahnya yang membuat berhala. Enggak mendukung ayahnya, bapaknya sendiri nih. Ketika dia memusuhi Allah, dia enggak mendukungnya. Walau kanu aba'ahum, kata Allah. Walaupun mereka bapak-bapak mereka sendiri. Au abana'ahum, atau anaknya sendiri. Lihat kisah Nabi Nuh alaihissalam. Tidak mendukung anaknya yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Bahkan terus dia membiarkan anaknya. Ditolong nggak mau, ya udah. Ketika perahu Nabi Nuh mulai terangkat oleh air. Dan anaknya mencari tempat yang tinggi. Dia mengatakan, saya nggak mau naik ke atas perahu. Saya akan naik ke atas gunung. Akhirnya dia juga tenggelam. Perhatikan. Tidak ada hubungan kerabatan ketika di dalamnya ada orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Au ikhwanahum, atau saudara mereka sendiri. Atau saudara mereka sendiri. Ya. Taib. Au ashiratahum, atau keluarga mereka sendiri. Coba lihat kisah Nabi Lut alaihissalam. Perhatikan. Dia berpisah dengan istrinya. Ditinggalkan istrinya. Keluarganya. Yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Gitu. Memusuhi Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah berfirman, lanjutkan ayat itu. Tadi surah apa? Al-Mujadalah ayat 22. Ini panjang dan bisa nanti dilihat ya. Apa kata Allah? Ulaika kataba fi qulubihim al-iman. Mereka adalah orang-orang yang Allah telah tetapkan dalam hati mereka keimanan. Wa ayyadahum biruhim min, dan Allah kuatkan dengan ruh yang berasal dari Allah. Dikuatkan hati mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang beriman. Dikuatkan supaya berani untuk tidak berloyalitas dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya kan? Baik. Wa yudkhiluhum jannatin
Kemudian Allah akan masukkan mereka ke dalam surga. Tajri min tahtiyal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Wa radu'an, dan juga mereka ridho kepada Allah. Ulaika hizbullah, mereka adalah tentara-tentara Allah. Mereka adalah penolong-penolong Allah Subhanahu wa taala. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah bahwa golongan Allah itu pasti akan mendapatkan kemenangan. Pasti akan mendapatkan kemenangan. Baik. Ini yang kita kenal dengan apa? Dengan al-wala wal bara. Wala artinya loyalitas kepada siapa? Kepada orang beriman, kepada orang-orang yang menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mendakwahkan tauhid, mendakwahkan Islam, mendakwahkan sunnah. Dan barok, berlepas diri dari semua orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Subhanahu wa taala. Baik. Kenapa? Allah berfirman, "Dzalika bi annahum syaqullah wa rasulah." Demikian itu karena mereka durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Wa may yushaqillaha fa innallaha syadidul iqab. Siapa yang durhaka kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala sangat keras siksaannya. Jadi, 3 hal ini yang harus kita pahami dengan baik. Pertama, kita meyakini dan kita mengamalkan bahwa Allah yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita. Ya kan? Dan Allah tidak membiarkan kita begitu saja di dunia, tapi kita diperintah untuk ibadah kepada Allah. Yang kedua, kita meyakini dan kita mengamalkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak senang kalau diduakan, disyirikatkan. Ya kan? Dengan siapapun, dengan apapun. Dan yang ketiga, harus jelas wala, loyalitas kita, dan barok, berlepas diri kita. Kita berloyal kepada orang-orang beriman dan kita berlepas diri dari semua yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk semuanya. Barakallahu fikum. Dan insyaallah kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peserta Zoom pada pagi hari ini. Silakan moderator untuk dilanjutkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan moderator. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz, dari ilmu yang telah diberikan kepada kita seluruhnya, yang mana 3 hal yang harus diketahui dan diamalkan oleh seorang hamba. Pembahasan yang sangat menarik, alhamdulillah telah dibahas oleh guru kita. Namun pada kesempatan pagi hari ini, kami akan menawarkan dari para ikhwah wa akhwat, para perwira siswa taruna-taruni yang ingin bertanya kepada Al-Ustadz, silahkan secara interaktif. Kami persilahkan dengan mengangkat tangan pada ikon Zoom yang tersedia, dan jangan lupa
meng-on-kan mic-nya, kemudian sebutkan nama dan asalnya. Kami membuka 5 pertanyaan untuk sementara interaktif dan 5 pertanyaan secara tulisan di kolom chat Zoom Cloud Meeting kami. Baik, silahkan yang ingin bertanya, silahkan mengacukan tangan. Baik, sambil kita menunggu dari pertanyaan secara interaktif, kita kembali ke Zoom, chat Zoom dari Saudara Firman melalui kontak WhatsApp atau di redaksi kami. Assalamualaikum, Afwan Ustadz. Saya seorang pelaut dengan status officer atau perwira baru. Lulusan baru Maret 2020. Dan sampai saat ini saya masih berikhtiar untuk mencari lowongan pekerjaan di perusahaan pelayaran. Namun sampai saat ini pun di setiap perusahaan yang mempunyai lowongan pekerjaan, mereka mengharuskan bagi pelamar untuk mempunyai pengalaman terlebih dahulu. Dan bahkan ada beberapa crewing agency mengarahkan kami untuk menambahkan pengalaman yang tidak pernah kami lakukan sebagai persyaratan untuk bisa mengikuti interview bersama owner perusahaan tersebut. Dan alhamdulillah beberapa kali saya telah menolak hal ini. Dan saat ini saya mendapatkan hal tersebut kembali, maka pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan? Karena pada saat ini saya sudah mulai dalam keraguan untuk menolaknya. Mohon panduannya Ustadz, jazakallahu khair. Iya, ini masalah yang banyak di antara kita mengalami seperti itu. Bukan cuma pelaut, tapi hampir semua sisi-sisi kehidupan manusia diwarnai dengan seperti itu. Kadang seorang harus terpaksa berbohong untuk sebuah kerjaan. Namun dalam Islam tidak boleh. Ya, Islam memerintahkan kita untuk jujur. Dan Allah berfirman, wa kunu ma'as shadiqin. Hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Kejujuran adalah keberuntungan. Dan kedustaan adalah kebinasaan. Apalagi dalam masalah rezeki. Ketika kita harus berbohong untuk bisa memperoleh sebuah pekerjaan, dan kita tahu itu tidak boleh, ya kan? Maka mungkin kita akan berpikir, atau akan ada keyakinan dalam diri kita bahwa rezeki kita dari pekerjaan yang kita akan jalankan. Maka itu salah, keliru. Ar-rizqu minallah. Rezeki itu datang dari Allah. Rezeki datang dari Allah. Sebagaimana kita sebutkan tadi dalam ayat. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata kecuali rezekinya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu barakallahu fikum, dibesarkan tawakalnya kepada Allah. Allah berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi dia. Bertawakal kepada Allah. Kemudian yang kedua, bertakwa kepada Allah. Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan kepada dia jalan keluar, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang dia tidak sangka. Nah, sisa satu. Percaya atau tidak? Maka saya memberikan masukan untuk Anda, untuk saya dan juga untuk semuanya. Tempuh jalan-jalan kejujuran. Tempuh jalan-jalan kejujuran. Dulu pernah terjadi di zaman Nabi, sebagian sahabat tidak ikut perang, yang waktu itu perang itu wajib. Nah, ketika Nabi datang dari peperangan itu, maka sebagian sahabat atau bukan sahabat ya, sebagian orang munafik berkata dusta kepada Nabi. Rasulullah, saya nggak bisa karena gini. Dia dusta. Nabi iya kan, Nabi biarkan. Ada satu orang ya yang kemudian berkata jujur kepada Nabi. Maka Nabi marah kepada dia. Orang itu tidak diajak bicara oleh Nabi selama 51 hari.
Subhanallah. 51 hari nggak diajak bicara oleh Nabi Muhammad SAW. Dia mau bicara nggak diajak bicara. Dan bahkan sahabat-sahabat yang lain Nabi perintahkan jangan ajak bicara dia. Padahal dia jujur. Namun ujungnya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat taubat khusus untuk orang-orang seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang munafik yang awalnya, yang tadinya Nabi biarkan aja. Sebutkan aja alasan kamu. Ketidakjujuran akan mengakhirkan seseorang dengan keburukan. Dan kejujuran akan bagus ending seseorang dengan kejujuran itu. Maka alaikum bisidqi. Hendaklah engkau selalu jujur dalam segala perkara. Dan yakin. Man taraka syai'an lillah abadalahu Allahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan sesuatu yang dia tinggalkan tadi dengan sesuatu yang lebih baik untuk dia. Tetap optimis dan yakin, gantungkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik, assalamualaikum ya Ustadz. Kemudian pertanyaan yang kedua datang dari Abu Gendis, Makassar. Afwan, ada titipan pertanyaan dari teman. Bagaimana hukum orang yang selalu berdoa kepada Allah agar dia senantiasa dijauhkan dari hal berupa gangguan yang berasal dari tempat yang dikeramatkan di sekitarnya? Intinya dia berdoa kepada Allah karena rasa takut terhadap hal tersebut ya Ustaz. Mohon arahannya. Ya, mungkin bisa diulang pertanyaan tadi yang terakhir. Siap, Ustaz. Baik. Jadi dari Abu Gendis, Makassar, Afwan, ada titipan pertanyaan dari teman. Bagaimana hukum orang yang selalu berdoa kepada Allah agar dia senantiasa dijauhkan dari hal berupa gangguan yang berasal dari tempat yang dikeramatkan di sekitarnya? Yang intinya dia berdoa kepada Allah karena rasa takutnya terhadap hal tersebut. Tafadhol ya Ustaz. Iya. Seorang berdoa kepada Allah untuk mendapatkan manfaat dan terhindar dari mudarat. Termasuk dari mudarat, keburukan yang bisa menimpa dia dan dia hendaklah berlindung kepada Allah adalah dari godaan, gangguan syaitan. Jadi syaitan itu bisa mengganggu. Syaitan bisa mengganggu. Oleh karena itu, sebelum kita membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita. Ya, untuk apa? Fasta'id billah. Maka hendaklah engkau minta perlindungan kepada Allah. Kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan yang terkutuk. Kan gitu. Berarti berarti Allah memerintahkan kita untuk berlindung, menjaga diri dari syaitan. Dan Nabi mengajarkan kepada kita beberapa doa-doa supaya kita terlindung dari syaitan. Bahkan ada doa atau perkara yang syaitan sendiri yang mengajarkan, seperti misalnya ayat kursi. Peristiwa Abu Hurairah yang menangkap seorang yang dari kalangan jin, ya, yang mencuri, ditangkap. Kemudian dia mengiba, dilepaskan. Hari kedua ditangkap lagi, mengiba, dilepaskan. Hari ketiga gak mau dilepaskan. Dia bilang, saya akan bawa kamu kepada Rasulullah. Dia bilang, jangan bawa saya kepada Rasulullah. Saya akan ajarkan kepada kamu sebuah doa, sebuah bacaan yang kalau kamu baca, ya, syaitan akan lari, akan meninggalkan kamu, tidak mau mendekati kamu. Apa itu? Diajarkanlah ayat kursi. Nah, ini menunjukkan bahwa syaitan punya kekuatan. Allah berikan kekuatan kepada syaitan. Dan kita disuruh oleh minta perlindungan kepada syaitan. Oleh karena itu, salah satu doa yang diajarkan Nabi ketika kita mendatangi tempat-tempat yang kita khawatirkan bisa mencelakakan kita dari gangguan jin, dari gangguan syaitan, maka kita disunnahkan untuk membaca doa. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat-Mu yang sempurna
dari segala kejelekan makhluk yang engkau ciptakan. Makhluk apa saja. Ya, boleh kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta perlindungan dari segala keburukan. Dari segala keburukan syaitan. Sekali lagi syaitan Allah berikan kekuatan untuk menggoda, mencelakakan manusia. Maka kalau ada orang kerasukan, kemasukan jin, apakah jin itu bisa mencelakakan? Dia bisa. Bahkan bisa membawa kepada kematian. Oleh karena itu ada ruqyah namanya. Membacakan Al-Quran untuk mengeluarkan jin yang masuk ke dalam tubuh seseorang. Dan kita ruqyah, kita baca. Ya, ini sebagai bentuk perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga jawaban saya ini bisa mengobati ketidaktahuan kita berkaitan dengan masalah ini. Barakallahu fikum wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum ya Ustaz. Bismillah. Ada pertanyaan lagi yang berikutnya. Saya ingin bertanya, ibu saya sedang sakit karena sihir dan guna-guna. Dan dia berobat pada salah satu orang pintar. Dan orang tersebut berkata bahwa ada ular di dalam tubuh ibu. Di dalam tubuh ibu saya. Sehingga hal tersebut membuat ibu saya kesakitan selama ini. Orang pintar tersebut pun berkata bahwa dia bisa mengobati ibu saya walaupun dalam kondisi jarak jauh. Apakah hal tersebut bisa kami percaya? Dan apa yang harus kami lakukan? Tafadhol ya Ustaz. Baik. Jika ada seperti itu, mintalah perlindungan kepada Allah. Nabi SAW mengajarkan kepada kita ruqyah. Sebagaimana kita sebutkan tadi, ruqyah. Membacakan ayat. Membacakan doa-doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW atau ayat-ayat di dalam Al-Quran, ya, untuk mengusir jin tersebut. Itu jin, dan wajib kita untuk mengusirnya supaya kita selamat. Dengan bagaimana? Gampang kok, cuma bacakan ayat aja. Saya nggak tahu yang dimaksud orang pintar yang gimana, ya. Tapi sependek pengetahuan saya berkaitan dengan masalah ruqyah ini, nggak ada yang mengeluarkan jin itu dari jarak jauh. Seakan-akan dia yang menguasai jin. Padahal sebagian para ulama kita juga membacakan ruqyah dan nggak langsung otomatis jinnya pergi. Kadang membutuhkan waktu. Kadang membutuhkan waktu berhari-hari atau mungkin berbulan-bulan sekedar untuk mengeluarkan jin dari tubuh seseorang. Kalau jin itu kuat, atau dia mati digantikan dengan yang lain lagi, mati digantikan dengan yang lain lagi, maka perlu waktu untuk bisa menyembuhkannya. Maka yang pertama, saya sarankan kepada yang bertanya untuk tawakal dengan sebenar-benarnya kepada Allah. Tawakal sebenar-benarnya kepada Allah. Kemudian yang kedua, rajinlah membaca Al-Quran. Kalau itu teman Anda, bacakan Al-Quran supaya keluar jin dari diri dia, dan semuanya butuh proses. Semuanya butuh proses. Maka insya Allah itu sudah cukup. Daripada kita serahkan kepada orang-orang yang dikatakan orang pintar yang kita nggak tahu. Ya, apakah benar dia melakukan pengobatan itu sesuai dengan tuntunan ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau dia atau dia melakukan dengan cara sendiri yang tidak ada tuntunan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, maka hendaklah setiap orang ya berusaha untuk menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tadi jangan lupa baca doa pagi sore, sebelum tidur baca doa, di tempat-tempat tertentu ya yang kita khawatirkan juga baca doa, dan semua telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Semoga Allah memberikan taufik. Wallahu a'lam. Baik, assalamualaikum ya Ustadz. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari seorang akhwat. Bismillah Ustadz, izin bertanya, apa yang harus dilakukan seorang anak jika masih dihidupi oleh orang tuanya, sedangkan orang tuanya ini masih mendatangi tempat-tempat yang dimana dia merasa itu orang pintar atau mungkin dukung ya Ustadz. Mohon arahannya, silakan. Baik.
terkadang orang tua kita melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh agama kita. Dan kita sebagai anak berkewajiban untuk meluruskannya dengan cara yang paling baik. Kisah yang indah dan bisa menjadi inspirasi. Sebuah amazing story. Kisah yang menakjubkan. Dari seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an. Tinggal bersama seorang ibu yang ibunya belum masuk Islam. Tinggal satu rumah. Setiap saat Abu Hurairah senantiasa mendoakan orang tuanya. Memberikan masukan. Dan tetap membantu kedua orang tuanya. Atau membantu ibunya. Waktu itu masih musyrik. Dia bantu, dia tolong. Sampai akhirnya suatu hari ibunya mencela, mengejek, menghina Rasulullah. Menangislah Abu Hurairah mendengarkan itu. Terpukul hatinya. Mendengar kekasihnya Rasulullah SAW dihina, diejek oleh ibunya yang melahirkan dia. Dilema. Ibunya melahirkan dia. Sedangkan Rasulullah adalah orang terbaik yang telah menunjukkan hidayah kepada beliau. Tentunya beliau lebih memilih Rasulullah SAW. Maka beliau pun mendatangi Rasulullah. Mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibu saya telah melakukan begini dan begitu. Doakan dia wahai Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah mendoakan ibunya dan Masya Allah. Abu Hurairah disuruh pulang, kamu pulang. Setelah Abu Hurairah pulang, sampai di rumah, dia mendengar ibunya sedang mandi, ya dari luar rumah, dari dalam rumah. Kemudian ibunya mengatakan, kamu tetap di tempatmu wahai Abu Hurairah. Maka kemudian setelah itu keluarlah ibunya dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Subhanallah. Kisah yang indah yang saya katakan tadi, amazing story. Sebuah kisah yang menakjubkan dari seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Nah, begitulah harusnya kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Kalau orang tua kamu memaksa kamu untuk mendoakan aku dengan sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentang hal tersebut, dia nggak tahu bahwa itu nggak boleh, tapi dia paksa kamu, fala tuti'huma, jangan kamu taati. Jangan kamu taati. Kata Allah, fala tuti'huma. Tetapi apa kata Allah? Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tapi pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dengan cara yang paling baik. Dengan cara yang paling baik. Nah gitu caranya. Barakallahu fikum. Maka tetap taat kepada orang tua. Gak apa-apa kita dinafkahi oleh mereka. Selama nafkah yang didapatkan orang tua kita adalah dari jalan-jalan yang halal. Dari jalan yang halal. Dan teruslah memberikan masukan. Karena kita tidak tahu mana di antara masukan kita yang didengar oleh orang tua kita. Karena orang tua kita sama dengan kita. Hatinya sama dengan kita. Bukan hati yang terbuat dari batu. Tapi hati yang lembut. Batu yang keras. Ketika diteteskan air, menetes satu persatu. 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes, dan seterusnya. Lama-kelamaan, hari, pekan, bulan, atau tahun, batu itu akan pecah dengan tetesan-tetesan tadi. Hati tidak sekeras batu. Dan ilmu tidak selembut air. Air yang lembut bisa menghancurkan batu yang keras. Maka ilmu tentunya lebih bisa melelehkan hati. Oleh karena itu nasihati orang tua kita dengan ilmu. Tetap sopan kepadanya, taat kepadanya dalam kebaikan. Dan tetap mendoakannya. Dan masalah nafkah, tidak ada masalah insya Allah. Semoga Allah memberikan taufik. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Kemudian pertanyaan yang terakhir kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Afwan Ustaz, apa hukum mendengar sholawatan di HP untuk berzikir? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bagaimana kalau orang tua Anda melakukan seperti itu? Maksudnya seperti itu Ustaz. Tafadhol. Sholawat itu doa. Sholawat itu doa. Maka jangan mencukupkan diri dengan mendengarkan orang mendoakan Nabi. Ya kan? Kita yang mendoakan Nabi dong ya. Jangan mencukupkan diri kan sudah ada yang doakan Nabi. Enggak usahlah saya. Enggak. Kita mendoakan Nabi. Makanya yang berselawat kita. Tetapi dengan cara-cara yang ada tuntunannya di dalam syariat kita.
baik dari sisi kalimat-kalimatnya atau dari sisi cara menyampaikan atau membacakan salawat tersebut. Dan salawat itu bukan untuk lagu-lagu, bukan. Terlalu rendah kalau salawat itu untuk lagu. Salawat itu untuk apa? Untuk doa kepada Nabi. Doa itu perlu kekhusyuan, ketenangan. Lah ini mendoakan Nabi sambil joget-joget. Gimana ceritanya Allah mau terima doa kita kalau kita begitu? Seakan-akan kita mempermainkan hal yang harusnya kita sakralkan. Salawat kepada Nabi sesuatu yang sakral bagi seorang muslim. Dia adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas dipermainkan dengan mainan-mainan bergurau, dengan joget-joget, lompat-lompat, dengan tertawa-tertawa dan lain sebagainya. Maka ikhlaslah di dalam mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Baik. Kalau ada orang tua kita yang kemudian masih melakukan itu, ya, berselawat dengan cara-cara yang tidak dituntunkan Nabi, ya, dan lain sebagainya, atau selawat sekedar dijadikan sebagai lagu nyanyian yang tidak punya makna sama sekali, cuma didengar dan orang senyum-senyum bahagia saja tanpa masuk ke dalam hatinya bentuk permintaan doa kepada Allah untuk keselamatan, ya, keberkahan kepada Nabi kita Muhammad alaihissalam. Maka sekali lagi kembali kepada pertanyaan sebelumnya tadi, tugas seorang anak adalah menasehati kedua orang tuanya dengan cara yang paling baik. Dan sekali lagi tetap mendoakan kedua orang tuanya dengan doa-doa yang baik. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, maka aku akan mengabulkan doa kalian. Barakallahu fikum wallahu a'lamu bissawab. Baik, ada satu pertanyaan. Mungkin ada yang bertanya secara interaktif. Abu Gendi Sirawan, silahkan. Syukron, jazakumullah khairan katsiran. Ustadz, terkait tadi al-wala wal bara, Ustadz. Apakah sikap al-wala al bara itu hanya terkait tentang agama atau terkait juga perihal dunia, Ustadz? Misalnya rasa cinta kita atau bangganya kita terhadap atasan kita yang non-muslim, Ustadz. Kadang kan kita pernah dengar cerita dari teman, dia selalu menceritakan atasannya, rasa sukanya dia, rasa bangganya dia kepada atasannya. Padahal atasan tersebut non-muslim, Ustadz. Apakah itu termasuk dalam bentuk wala terhadap al-wala wal bara, Ustadz? Mungkin bisa dimengerti, Ustadz? Iya, insyaallah. Syukran, jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Ya. Al-wala wal bara itu salah satu pondasi dari agama kita, dasar dari agama kita. Kejelasan siapa yang bisa kita cintai dan siapa yang harusnya kita benci. Baik. Seorang melakukan atau menerapkan al-wala dan bara, cinta dan benci, itu sesuai atau berbeda setiap orang. Setiap orang berbeda kita sikapi. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Seorang muslim yang taat dengan seorang muslim yang tidak taat, tentunya wala kita beda. Dan kita barok berlepas diri dari ketidaktaatan dia. Kita berlepas diri dari apa? Dari ketidaktaatan dia. Paham ya? Jadi kepada muslim ada walaknya dan ada baroknya. Di mana baroknya? Di mana rasa benci kita? Yaitu pada sisi maksiatnya dia. Apalagi non-muslim misalnya. Non-muslim juga begitu. Ada non-muslim yang barok kita besar, ada yang barok kita di bawah. Nggak besar, seperti misalnya ada non-muslim yang menunjukkan permusuhannya kepada Islam, dan ada juga non-muslim yang fine-fine saja dengan kaum muslimin. Itu beda baroknya. Intinya, rasa benci kita terletak pada, pertama, benci tidaknya dia kepada Allah
kepada Islam, kepada Rasulullah, dan semua yang berkaitan dengan syariat Islam. Yang kedua, benci kita itu terletak pada maksiat dan kebaikan yang dia lakukan. Kalau ada kebaikan yang dia lakukan, maka kita nggak boleh mengatakan, oh itu jelek kok, jelek. Enggak. Kalau misalnya dia non-muslim, tapi kebaikan yang dia lakukan, boleh nggak kita mencontoh? Boleh. Boleh mencontoh. Kalau misalnya itu kebaikan. Seperti misalnya dalam masalah dunia. Ada teori-teori dari non-muslim, dari orang-orang kafir. Ya kan? Dan teori itu bagus, cocok dengan misalnya teori pertanian, atau misalnya teori komunikasi, kita contoh. Maka nggak ada masalah. Kita contoh, kita jelaskan begini, gini, dan begitu. Karena itu kebaikannya. Jadi disinilah adilnya seorang muslim. Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Janganlah kebencianmu kepada orang lain membuat kamu tidak bisa adil. Hendaklah engkau tetap berbuat adil, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi barakallahu fikum teman-teman sekalian, keadilan seorang muslim, Masya Allah, keadilan seorang muslim itu berlaku untuk muslim, saudaranya, atau kepada non-muslim. Makanya di dalam masalah ini, ya, non-muslim juga dalam Islam dibagi-bagi. Ada non-muslim yang memusuhi kaum muslimin, ada yang tidak, ada yang dilindungi oleh negara. Apakah ketika ada non-muslim dilindungi oleh negara muslim misalnya, berarti negara muslim itu mendukung kekufurannya? Bukan. Nabi juga melindungi orang-orang Yahudi waktu itu di Madinah. Dan Nabi pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi di Madinah karena beliau ingin mendapatkan uang untuk membeli bahan-bahan kebutuhan beliau sehari-hari. Sampai ketika Nabi meninggal, baju besi itu belum beliau gadaikan. Apakah kita katakan, oh Nabi ini enggak barok sama orang non-muslim? Enggak. Jadi seorang dibarok, dibenci, sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan. Dan seorang dicintai, sesuai dengan kadar keimanan dan amal soleh yang dia lakukan. Seperti itu mungkin kaidahnya secara umum. Barakallahu fikum. Ya, semoga Allah memberikan taufik. Dan mohon maaf, di tempat kami hujan dari tadi deras, sehingga suaranya masuk ya, enggak ada suara hujan karena hujannya sangat deras ya. Semoga Allah memberikan hujan yang baik. Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, berikanlah hujan ini sebagai hujan yang bermanfaat untuk kami dan seluruh kaum muslimin. Barakallahu fiik. Baik, assalamualaikum ya Ustadz. Dan ini adalah pertanyaan yang terakhir yang kita dapatkan dari seluruh penanya di peserta Zoom online. Kemudian kita serahkan kepada Al-Ustadz menutup majelis kita ini. Silahkan ya Ustadz. Ya. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada. Islam adalah agama sempurna dan paripurna. Allah menurunkan Islam sebagai nikmat yang paling besar untuk kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, laqad manna Allahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim min ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Sungguh Allah telah memberikan karunia yang besar kepada kaum mukminin ketika Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan Al-Quran dan mengajarkan sunnah kepada mereka. Jadi barakallahu fikum, sebuah nikmat yang sangat besar Islam ini. Maka hendaklah kalian mempelajari Islam dengan baik. Belajarlah Islam dari tangan orang-orang yang punya kesungguhan di dalam membela Islam dan kaum muslimin. Waktu kita terus berjalan, suatu hari pasti akan datang malaikat yang akan menjemput nyawa kita, mencabutnya. Dia adalah malakul maut. Dan suatu hari kita pasti terbaring di bawah tanah. Suatu hari kita pasti akan dimandikan, dikafani,
dan dibawa ke alam kubur. Maka persiapkan semua itu sebelum dua malaikat datang bertanya kepada kita, man rabbuk wa man hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum wa ma dinuk. Dia akan bertanya, siapa Rabbmu, siapa orang yang diutus kepadamu, dan apa agamamu. Sebelum itu datang, persiapkan bekal. Dan Allah berfirman, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Hendaklah kalian berbekal, dan bekal terbaik, terindah, termulia adalah takwa. Dan takwa itu adalah mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Seorang tidak akan mungkin bisa mentaati perintah Allah, meninggalkan larangannya, kecuali dengan ilmu. Maka kuncinya adalah belajar agama dan terus bersabar dan jangan putus asa. Barakallahu fikum. Sampai bertemu di kajian-kajian selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.